Halo teman-teman mahasiswa, kita bertemu kembali di dalam channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Video kali ini saya masih membahas mengenai video pembelajaran mata kuliah hukum tata negara. Kali ini kita sudah memasuki part ataupun bagian yang ke-10 dengan tema lembaga kepresidenan. Sesungguhnya tema lembaga kepresidenan ini merupakan turunan ataupun lanjutan dari pembahasan kita di video sebelumnya, yaitu mengenai lembaga-lembaga negara. Tema mengenai lembaga-lembaga negara sendiri nanti akan saya bagi dalam 3 bagian besar. Yang pertama yaitu lembaga kepresidenan ini sendiri. Kemudian yang kedua yaitu lembaga perwakilan rakyat. Di sana akan kita bahas mengenai DPR, DPD. Lalu kemudian yang ketiga kita akan membahas mengenai kekuasaan kehakiman, termasuk diantaranya adalah Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Berbicara mengenai lembaga kepresidenan, kita harus awali dari pengertian lembaga kepresidenan itu sendiri. Tapi kemudian perlu saya beritahu kepada teman-teman bahwa hingga saat ini, hingga video ini dibuat, belum ada satu ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara resmi memberikan pengertian mengenai lembaga kepresidenan. Oleh karena itu, saya akan mencoba merumuskan apa sih yang dimaksud dengan lembaga kepresidenan itu sendiri. Nah, berbicara mengenai lembaga kepresidenan, saya akan mencoba melihatnya dalam 2 sisi. Yang pertama, bahwa lembaga kepresidenan itu adalah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Kemudian yang kedua, lembaga kepresidenan itu adalah lembaga yang terdiri dari presiden, wakil presiden, menteri, dan lembaga non-departemen. Karena menurut saya bahwa presiden, wakil presiden, menteri, dan lembaga-lembaga non-departemen yang terkait dengan fungsi pemerintahan ataupun fungsi kepresidenan itu merupakan suatu kesatuan. Itu pembahasan ataupun pengertian secara sederhana. Kemudian, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai bagaimana desain lembaga kepresidenan di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, saya mau menjelaskan dulu mengenai prinsip-prinsip sistem presidensial yang ada di berbagai negara di dunia. Dan dari prinsip ini nanti akan kita lihat apakah memang sistem presidensial yang didesain di Indonesia itu sudah benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip sistem presidensial yang berlaku di seluruh dunia. Oke? Yang pertama, bahwa presiden itu adalah eksekutif tunggal. Di dalam sistem semi presidensial, misalnya seperti di Jerman ataupun seperti di Prancis, mereka itu memiliki presiden dan memiliki perdana menteri maupun kanselir. Kedua lembaga ini menjalankan fungsi pemerintahan. Sedangkan dalam sistem presidensial, presiden itu tidak diimbangi oleh lembaga lain sebagai pelaksana fungsi pemerintahan. Walaupun nanti ada wakil presiden, tetapi di dalam Undang-Undang Dasar diatur bahwa wakil presiden itu merupakan pembantu presiden dan itu merupakan sebuah kesatuan, bukan lembaga yang berbeda. Yang kedua, presiden itu adalah sebagai head of state dan head of government. Jadi dia sebagai kepala negara sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan. Yang ketiga, presiden itu dipilih secara langsung. Nah, kenapa dipilih secara langsung ini merupakan salah satu prinsip sistem presidensial? Karena ini terkait nanti dengan pertanggungjawaban seorang presiden. Seorang presiden yang dipilih secara langsung atau dipilih oleh sebuah parlemen ataupun dipilih melalui lembaga perwakilan, ini mekanisme pertanggungjawabannya maupun mekanisme pengawasannya itu akan berbeda. Yang keempat, presiden itu tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Jadi, dalam sistem presidensial, bahwa keberadaan presiden dan parlemen itu memiliki kekuatan ataupun kedudukan yang sama. Yang kelima, masa jabatan presiden adalah fixed term. Artinya masa jabatannya itu sudah baku, misalnya di Indonesia 5 tahun sekali, ataupun di Amerika itu 4 tahun sekali. Apakah dia tidak bisa diberhentikan di tengah masa jabatannya? Tentu bisa teman-teman, tapi dengan berbagai ketentuan dan persyaratan yang sangat ketat. Yang terakhir, yang keenam, bahwa pemberhentian seorang presiden hanya melalui proses impeachment. Ini terkait dengan poin yang kelima tadi. Memang di dalam
di tengah masa jabatan, presiden itu bisa diberhentikan, tetapi harus dengan alasan-alasan yang jelas. Salah satunya adalah dengan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang presiden. Itu pun harus melalui sebuah proses yang sangat ketat, ya, dengan melibatkan 3 lembaga negara, yaitu DPR, Presiden, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau dibagi dalam beberapa pokok ataupun beberapa bagian besar, maka kekuasaan presiden itu bisa dibagi dalam 6 kelompok. Ya, yang pertama, presiden itu memiliki kekuasaan sebagai kepala pemerintahan. Ini sudah diatur dengan jelas di dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, presiden itu memiliki kekuasaan di bidang perundang-undangan. Jadi teman-teman, kalau Anda lihat bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, presiden itu setidaknya terlibat di dalam pembentukan 4 peraturan. Yang pertama yaitu bersama DPR dan DPD membentuk undang-undang. Kemudian yang kedua, presiden itu untuk menjalankan ketentuan undang-undang dapat membentuk peraturan pemerintah. Kemudian yang ketiga, presiden juga diberi kewenangan untuk membentuk peraturan presiden. Dan yang keempat, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden itu bisa membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Kemudian yang ketiga, presiden itu memiliki kewenangan di bidang justisi atau justisial. Kalau dikatakan kewenangan dalam bidang justisial ini terkait dengan pengampunan. Ini bisa Anda baca di dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa presiden itu dapat memberikan grasi dan rehabilitasi dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada Mahkamah Agung. Dan presiden juga bisa memberikan amnesti dan abolisi dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Secara sekilas, kalau kita berbicara mengenai grasi, berarti itu adalah sebagai pengampunan terhadap orang-orang yang telah dipidana, tentu dengan berbagai pertimbangan. Kemudian rehabilitasi itu adalah pemulihan nama baik. Nah, kenapa kemudian di dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, presiden itu harus mendapat pertimbangan Mahkamah Agung? Karena grasi dan rehabilitasi itu terkait dengan pertimbangan hukum. Apakah si terpidana itu layak atau tidak mendapatkan itu? Oke? Sedangkan amnesti dan abolisi, karena ini sangat terkait dengan hal-hal yang berbau politik, maka presiden harus mendapatkan pertimbangan dari DPR. Karena kita tahu bahwa amnesti dan abolisi itu adalah pengampunan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindakan-tindakan kejahatan politik, namun karena alasan-alasan tertentu, misalnya masalah rekonsiliasi dan lain-lain, amnesti dan abolisi itu diberikan kepada mereka. Kemudian yang keempat, presiden itu memiliki kekuasaan dalam bidang hubungan luar negeri. Berbicara mengenai hubungan luar negeri, ini bisa dilihat dalam beberapa hal, misalnya di dalam hal membuat perjanjian dengan negara lain, baik itu bilateral, regional maupun multilateral. Kemudian dalam hal pengangkatan ataupun penerimaan duta atau konsul dari negara lain. Yang ketiga, bisa juga dengan menyatakan perang terhadap negara lain. Ini juga merupakan salah satu bagian kekuasaan presiden dalam hal hubungan luar negeri. Yang kelima, presiden juga memiliki kekuasaan dalam penunjukan ataupun rekrutmen pejabat negara. Ada beberapa jabatan-jabatan di dalam lembaga-lembaga negara lain yang melibatkan presiden. Misalnya, dalam hal pengisian jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi di dalam pasal 24C diatur bahwa presiden itu bisa mengusulkan 3 Hakim Mahkamah Konstitusi. Termasuk juga misalnya dengan pengisian jabatan Komisi Yudisial, kemudian KPU, Bawaslu, dan lain-lain, itu melibatkan keberadaan presiden, walaupun keberadaan presiden itu untuk saat ini diwakili oleh panitia seleksi dan kemudian diajukan kepada DPR untuk memberikan putusan final terhadap siapa-siapa yang terpilih untuk menjadi anggota-anggota lembaga negara tersebut. Demikian juga halnya dengan pengangkatan kepala TNI dan juga kepala Polisi Negara Republik Indonesia yang harus melalui presiden. Sedangkan yang keenam, ini banyak lagi kewenangan ataupun kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki oleh presiden tapi tidak termasuk di dalam
5 bagian yang sudah saya jelaskan. Misalnya di dalam hal pemberian anugerah ataupun gelar, ya, termasuk misalnya gelar kepahlawanan dan lain-lain. Kemudian pada titik tertentu juga presiden memiliki kewenangan untuk menyatakan keadaan bahaya, dan menurut saya ketika presiden itu menyatakan keadaan bahaya, dia posisinya adalah sebagai kepala negara. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengisian jabatan presiden. Mengenai pengisian jabatan presiden ini akan saya bagi dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu mengenai mekanisme dan prosedur di dalam pengisian jabatan presiden. Seperti kita tahu bahwa salah satu perbedaan utama antara Undang-Undang Dasar sebelum dan sesudah perubahan adalah mengenai mekanisme pengisian jabatan presiden, di mana sebelumnya pengisian jabatan presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, sedangkan setelah perubahan bahwa presiden itu dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Kemudian yang kedua, pasangan presiden dan wakil presiden itu dicalonkan oleh parpol ataupun gabungan parpol peserta pemilu sebelum pemilihan umum. Walaupun kemudian mengenai syarat pencalonan oleh parpol ini masih dalam hal perdebatan saat ini, karena ketentuan mengenai pencalonan ini ditambah di dalam undang-undang mengenai pemilu bahwa pasangan presiden dan wakil presiden itu baru bisa dicalonkan jika parpol atau gabungan parpol yang bersangkutan memiliki 25% suara sah secara nasional atau 20% kursi di DPR. Kemudian yang kedua, kita akan melihat mengenai persyaratan. Di dalam konstitusi sendiri ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon presiden atau wakil presiden. Yang pertama, bahwa calon presiden atau wakil presiden harus menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan dia tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Kemudian yang kedua, seorang calon presiden atau wakil presiden itu tidak boleh mengkhianati negara atau tidak memiliki track record mengkhianati negara. Contohnya misalnya seperti membocorkan rahasia negara dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai presiden atau wakil presiden. Yang ketiga, kita akan melihat bagaimana sih penentuan presiden terpilih itu. Jadi kalau tadi di poin yang pertama kita sudah membahas mengenai bahwa pengisian jabatan presiden itu dilakukan melalui sebuah pemilihan umum. Tentu di dalam pemilihan umum itu ada yang namanya suara yang harus dikonversi menjadi sebuah jabatan presiden. Nah, untuk menjadi seorang presiden terpilih, maka harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, bahwa pasangan presiden atau wakil presiden tersebut harus mendapatkan suara minimal 50% tambah 1 dengan syarat tambahan persebaran suara tersebut adalah 20% minimal di setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Jadi misalnya kalau saat ini di Indonesia ada 34 provinsi, maka seorang calon presiden atau wakil presiden itu harus mendapatkan suara minimal 20% di 17 provinsi. Jadi kalau ada satu pasangan calon presiden atau wakil presiden mendapatkan suara mayoritas di Jawa, karena kita tahu bahwa penduduk Indonesia itu mayoritas di Jawa, misalnya dia mendapatkan 90% suara di Jawa, dan ini sudah saya rasa lebih dari setengah suara sah secara nasional, tetapi kemudian di provinsi-provinsi yang ada di luar Jawa, suaranya hanya 10%, 12% atau berada di bawah 20%, maka dia tidak bisa atau tidak dapat menjadi seorang presiden terpilih. Jika hal tersebut terjadi, maka kemudian masuklah ke syarat yang kedua, bahwa akan diadakan pemilu putaran kedua. Di putaran kedua ini yang menjadi pesertanya adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara terbanyak kedua dan pertama di pemilu sebelumnya. Dan pada saat itu yang mendapatkan suara terbanyak akan dilantik sebagai presiden. Nah, sekarang kita akan masuk ke pemberhentian presiden. Jadi teman-teman, di awal tadi sudah saya tekankan bahwa salah satu ciri utama daripada sistem presidensial adanya masa jabatan fixed term atau masa jabatan yang baku.
Namun, bukan berarti seorang presiden itu tidak bisa diberhentikan di tengah masa jabatannya atau tidak bisa berhenti di tengah masa jabatannya. Paling tidak, ada 4 alasan atau jenis pemberhentian seorang presiden. Yang pertama, bahwa presiden atau wakil presiden itu bisa berhenti karena mangkat atau meninggal dunia. Oke. Kemudian yang kedua, presiden dan wakil presiden itu bisa juga berhenti karena memang dia misalnya mengundurkan diri secara sepihak karena mungkin dia merasa tidak mampu atau tidak sanggup lagi menjadi seorang presiden, itu bisa saja teman-teman. Dan yang ketiga adalah diberhentikan. Nah, poin yang ketiga ini ketika dia diberhentikan tentu ada alasan-alasan atau ini sering disebut sebagai proses impeachment yang akan kita pelajari di bagian selanjutnya. Dan yang terakhir, bahwa seorang presiden bisa diberhentikan jika dia tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Misalnya karena faktor kesehatan, ya, atau karena faktor fisik dia tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang presiden atau wakil presiden, maka dia bisa diberhentikan. Nah, yang menarik untuk kita bahas tentu di sini adalah poin yang ketiga tadi, yaitu diberhentikan. Saya ulangi lagi bahwa seorang presiden atau wakil presiden dalam sistem presidensial hanya bisa diberhentikan karena alasan-alasan tertentu yang aturannya juga sudah diatur secara rigid atau secara jelas di dalam konstitusi. Dan ini namanya adalah proses impeachment. Ada 5 alasan yang bisa dijadikan sebagai tolok ukur di dalam memberhentikan seorang presiden melalui proses impeachment. Yang pertama, kalau presiden atau wakil presiden itu melakukan pengkhianatan terhadap negara. Kemudian yang kedua, dia melakukan korupsi atau tindak pidana penyuapan. Kenapa ini menjadi salah satu poin yang sangat penting? Karena kita tahu bahwa posisi sebagai presiden atau wakil presiden itu adalah posisi yang sangat strategis, posisi yang sangat basah, maka ini akan rawan dengan tukar-menukar kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dan salah satu cara untuk tukar-menukar kepentingan itu biasanya adalah dengan tindakan korupsi atau penyuapan. Makanya ini kemudian diatur secara rigid di dalam ketentuan ini. Kemudian yang ketiga, jika presiden atau wakil presiden melakukan tindak pidana berat lainnya. Kalau dikatakan tindak pidana berat berarti tindak pidana yang diancam dengan hukuman minimal 5 tahun penjara. Yang keempat, seorang presiden atau wakil presiden itu bisa diberhentikan jika dia melakukan perbuatan tercela. Ini juga merupakan satu frasa yang multitafsir, ya. Tapi kalau secara sederhana kita jelaskan bahwa makna perbuatan tercela adalah perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat walaupun itu tidak diatur secara rigid di dalam sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, bisa saja misalnya melanggar norma agama, norma susila, ataupun norma sopan santun. Oke. Kemudian yang terakhir, seorang presiden itu bisa diberhentikan dengan alasan dianggap tidak layak lagi sebagai presiden atau wakil presiden. Ini salah satu contohnya saya katakan tadi karena faktor-faktor kesehatan atau fisik yang tidak memampukan dia menjalankan kewajibannya sebagai presiden atau wakil presiden. Jika kita lihat proses impeachment ini, saya katakan di awal bahwa proses impeachment ini bukan perkara mudah. Inilah yang membedakan antara sistem presidensial dengan sistem parlementer. Kalau dalam sistem parlementer, seorang kepala eksekutif itu bisa diberhentikan dengan mosi tidak percaya yang perhitungannya hanya modal suara yang ada di parlemen. Tetapi kalau dalam sistem presidensial, dia mencampurkan antara hukum dan politik. Proses politik itu bisa dijumpai di dalam lembaga negara DPR dan MPR, sedangkan proses hukum itu bisa dilihat di dalam Mahkamah Konstitusi. Proses impeachment di DPR itu diawali dengan hak menyatakan pendapat yang merupakan hak konstitusional daripada DPR, di mana nanti persyaratannya adalah bahwa putusan untuk menyatakan pendapat itu harus disetujui minimal 3/4 dari jumlah anggota seluruh DPR. Nah, jadi ini sesuatu yang sangat susah ya menurut saya. Lalu kemudian jika seandainya ini lolos di DPR, dilanjutkanlah di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi akan meneliti secara hukum apakah pelanggaran yang dituduhkan kepada seorang presiden itu bisa dibuktikan atau memang benar
nyata dilakukan oleh seorang presiden. Kemudian setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa presiden memang benar melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut, maka berlanjutlah peradilan itu dari peradilan hukum di MK menjadi peradilan politik di MPR. Ini juga syaratnya sangat susah, ya. Harus ada 3/4 suara dari seluruh anggota MPR untuk memakjulkan ataupun untuk memberhentikan seorang presiden. Dan saya rasa ini merupakan sesuatu hal yang sangat susah, karena biasanya seorang presiden yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung itu memiliki modal yang sangat kuat di parlemen. Kita misalnya bisa lihat bagaimana Jokowi memiliki kekuatan minimal sekitar 60 atau 70% di parlemen. Demikian juga SBY pada periode kedua yang memiliki kekuatan yang sangat besar di parlemen. Bahkan di periode pertama, memang dalam proses pencalonan dia didukung oleh sedikit ataupun minoritas anggota parlemen. Tetapi setelah menjadi pemenang pemilu ataupun Pilpres 2004, ternyata keberadaan SBY sebagai presiden itu didukung oleh mayoritas dukungan di parlemen. Setelah kita membahas mengenai mekanisme pemberhentian presiden, maka kita akan lanjut bagaimana cara pergantian presiden atau wakil presiden jika presiden atau wakil presiden itu diberhentikan atau berhenti. Hal ini akan kita bagi dalam 2 bagian besar, yaitu yang pertama, jika yang berhenti adalah presiden, dan yang kedua, jika presiden dan wakil presiden itu berhenti secara bersamaan. Kita mulai dari yang pertama. Jika presiden saja yang berhenti, maka langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, wakil presiden itu akan otomatis menjadi presiden sampai habis masa jabatannya. Kemudian yang kedua, adapun yang menjadi wakil presiden selanjutnya adalah MPR harus memilih dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden kepada MPR. Sedangkan yang kedua, kalau misalnya presiden dan wakil presiden itu berhenti secara bersamaan, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah bahwa pelaksana tugas kepresidenan itu adalah 3 menteri utama dalam kabinet, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Artinya ini adalah kepemimpinan secara kolektif, kolegial. Kemudian yang kedua, paling lama 30 hari setelah itu, maka MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya mendapatkan suara terbanyak pertama dan kedua pada pemilu sebelumnya. Oke? Jadi saya rasa demikian teman-teman penjelasan saya mengenai lembaga kepresidenan. Sebenarnya masih banyak hal lagi yang akan kita pelajari, misalnya mengenai Dewan Pertimbangan Presiden, bagaimana mekanisme pengisian menteri sebagai pembantu presiden, bagaimana bedanya antara keberadaan seorang wakil presiden dan menteri yang sama-sama dikatakan oleh Undang-Undang Dasar sebagai pembantu presiden. Saya rasa demikian. Semoga video ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih.